Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita sudah masuk ke bab 6, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskannya. Disimak baik-baik ya. Pemasaran sasaran meliputi 3 aktivitas, yaitu segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan positioning pasar. Kita dapat memilih pasar pada 4 tingkatan, yaitu ada segmen, ceruk, wilayah lokal, dan individual. Segmen pasar adalah kelompok besar yang dapat diidentifikasi di dalam sebuah pasar. Ceruk adalah kelompok yang didefinisikan secara lebih sempit. Globalisasi dan internet membuat pemasaran ceruk lebih praktis bagi banyak pihak. Nah, pemasar memenangkan pasar lokal melalui pemasaran akar rumput untuk wilayah perdagangan, lingkungan tempat tinggal, dan bahkan toko individual. Kini semakin banyak perusahaan yang mempraktikkan penyesuaian atau customization, perorangan, dan juga massal. Nah, mungkin di masa depan kita akan melihat lebih banyak pemasaran mandiri, bentuk pemasaran di mana konsumen perseorangan mengambil inisiatif dalam merancang produk dan merek. Ada 2 dasar untuk segmentasi pasar konsumen, yaitu karakteristik konsumen dan juga respon konsumen. Variabel segmentasi utama untuk pasar konsumen adalah geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Pemasar menggunakan variabel-variabel ini satu-satu atau dalam kombinasi. Pemasar bisnis menggunakan semua variabel ini beserta variabel operasi, pendekatan pembelian, dan faktor situasional. Agar bermanfaat, segmen pasar harus dapat diukur, substansial, dapat diakses, dapat diferensiasikan, dan dapat ditindaklanjuti. Perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak dan mana segmen yang dibidik, seperti segmen tunggal, beberapa segmen, produk khusus, pasar khusus, atau pasar penuh. Jika perusahaan melayani pasar penuh, perusahaan juga harus memilih antara pemasaran terdiferensiasi dan juga pemasaran tanpa diferensiasi. Perusahaan juga harus mengamati hubungan segmen dan mencari ekonomi cakupan dan potensi pemasaran bagi segmen super. Pemasaran harus mengembangkan rencana invasi segmen per segmen dan memilih pasar sasaran dengan cara yang bertanggung jawab ya secara sosial setiap saat. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu, semoga dapat memahaminya. Nah, sekarang bagian tugas individu absen mahasiswa. Bagaimana perusahaan dapat membagi pasar menjadi segmen-segmen? Silahkan dijawab secara singkat, padat, dan jelas pada video yang diupload pada media sosial yang Anda punya, dan sematkan linknya pada Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.